Halo semua, selamat datang lagi di LKW Channel ya. Jadi sekarang kita akan belajar Alkitab lagi dan judul kita hari ini adalah belajar dari Epafras gitu ya. Mungkin kita boleh tanya sama Google kita. Google ya. Di sini dia bisa baca walaupun ini nama orang, ya kan? Nama orang jadi apa? Epaphras, Epaphras. Ya, gitu. Epaphras, Epafras, Epaphras, Epaphras. Ya, gitulah. Epaphras. Kita akan belajar dari Epaphras. Jadi Epaphras ini adalah nama orang, oke? Nah, kita lihat di ayat Kolose. Kolose itu dan nulis siapa? Ayo, dan nulis ya. Kalau semoga teman-teman jawab Rasul Paulus ya. Ya, Kolose itu ditulis suratnya itu yang nulis itu adalah Rasul Paulus. Lalu dia bilang di Kolose 1 ayat yang ke 6 7 deng. Oke. Jadi ya kita translate dulu. Tunggu sebentar. Agak lama sih. Ya, jadi sebagaimana kamu juga ya di ayat Kolose 1 ayat 7 di sini dibilang sebagaimana kamu juga belajar tentang Epaphras sesama, bukan tentang kan sebenarnya, of dari Epaphras sesama hamba terkasih kita yang bagimu adalah pelayan Kristus yang setia. Oke, jadi ada namanya Epaphras ini dia adalah apa? Dia adalah dear fellow servant atau di sini dibilang kalau hamba terkasih ya nih. Lalu Epaphras ini juga adalah pelayan, faithful minister of Christ ya. Faithful itu yang setia. Kalau kita faithful minister of Christ ini pelayan Kristus yang setia. Oke. Teman-teman udah ngerti ya siapa ini Epaphras ini. Epaphras ini adalah seseorang yang adalah hamba terkasih dan pelayan Kristus atau dear fellow servant dan faithful minister of Christ. Oke. Itu ya. Kita ke ayat selanjutnya. Kolose 1 ayat yang ke 8. Ya, ayat yang ke 8. Yang mana dari dia itu declare itu apa ya bahasanya? Yang juga menyatakannya, declare menyatakannya. Yang juga, jadi yang juga ini ini kan si Epaphras kan. Ini si Epa apa tadi? Epaphras. Ini dia yang menyatakan kepada kita kepada kita kasih
kasih kepada kita, yang juga menyatakan kepada kita kasih Anda, ya kasih Anda nggak apa-apa, kasih kamu, kasih ya nggak usah, nggak apa-apa, ini lebih sopan, kasih Anda dalam roh. Oke, dalam roh ya. Jadi di sini yang juga menyatakan, jadi Epafrasnya ini dia juga yang menyatakan bahwa kita itu kasih itu di dalam roh kan. Nah, di dalam roh itu kan apa, kasih itu kan juga salah satu dari apa namanya, dari buah roh kan, yaitu di ayat Galatia 5 ayat 22 bahwa ini ada sini kan dibilang kalau ada love in the spirit. Okay. Nah, lalu di sini juga dibilang kalau fruit of the spirit itu ada love juga di sini kan. Ada kan di sini. Nah, habis itu jadinya ini adalah love yang adalah yang dari roh kan. Dan sekarang aku kasih tahu kalian juga bahwa kalau kamu mengasihi orang, kamu bukan mengasuh, bukan dengan ngasihnya itu ngasih uang apa gitu kan buat bikin dia seneng atau kamu mengabarkan dia, tetapi yang dia suka, jadi orangnya itu senang pasti kasih ini. Tapi sebenarnya ini artinya kita terus dulu, love itu salah satu dari fruit of the spirit. Nah, habis itu kita buka di ayat ini. Di ayat apa ya? Oh ya, ayat Revelation 3:19. Oh ya, bentar. Oke, ini di sini kita ada ayat ini, mungkin teman-teman udah pernah baca. Nah, yang ngabarin, kalau ada yang suka ngabarin dan ngasih yang apa, kalau teman-teman mengasihi seseorang, mengasihi keluarga lah ya, jelas ya. Semua orang punya keluarga, mau yang besar kecil semuanya punya keluarga. Kalau kalian ya mungkin kalau ada yang udah nggak punya keluarga, ya kamu mengasihi siapa yang kamu kasihi, kamu lakukan ini. Tapi sebelum kamu chasten and rebuke ini, kamu harus benar dulu kan. Gimana kan? Jadi kalau kamu mengasihi seseorang, kamu tuh harus menegur dia dan dia itu gak seneng menderita bukan jadi sakit itu, bukan, tapi dia itu nggak senang aja, kayak nggak disuapin doang gitu, dan supaya mereka itu bertobat kan. Dan kalau ada orang yang sombong dikasih tahu kayak gini, jelas mereka mau kan, kayak udah tahu aku apa gimana gitu, lalu sales rendah hati lah ya, rendah hati tuh. Ini nggak salah tulis lah. Nah,
Habis itu sekarang kita tahu satu pelajaran yang dikasih oleh Epaphras. Epaphras yaitu love in spirit atau mengasihi di dalam roh. Habis itu kita lihat apalagi yang diajarin ya. Apakah udah selesai atau gimana? Kita lihat. Lihat yang ke-9. Mari kita lihat. Kita copy sini. Copy. Kita copy. Sebentar lagi. Bentar ya. Nah ini. Nah jadi itu ini adalah yang juga diajarkan oleh siapa? Epaphras. Untuk alasan ini kami juga sejak hari kami mendengarkannya tidak berhenti berdoa bagi Anda dan berharap agar Anda boleh dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendaknya dan segala kebijaksanaan dan pemahaman rohani. Oke, jadi kami ini kan para rasul kan ini ada di Kolose 1 ayat yang pertama kan ada Paulus yang adalah apostolnya atau rasulnya Kristus. Nah, di rasul-rasul itu mendoakan Kolose itu supaya mereka bisa memiliki pengetahuan tentang kehendaknya dan segala hikmat kebijaksanaan dan memahami rohani. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu kita harus memahami dengan rohaninya, kan yang jasmani. Ya kalau teman-teman nanti lah apa ya besok mungkin ya apa mau besok ini kita belajar ini. Jadi ada jasmani dan rohani lah ya. Jasmani dan rohani itu kan jasmani itu misalnya ada cerita di Yohanes 3 itu ada Nikodemus dan Yesus. Yesus bilang kamu tuh harus born again supaya kamu bisa melihat kerajaan surga. Lalu Nikodemus bilang Nikodemus itu adalah petingginya Yahudi lah ya, yang pasti dia ngerti Alkitab. Terus Nikodemus tanya, nah kok bisa, bagaimana orang yang udah tua dia masuk lagi ke kandungannya ibu yang kedua kali, terus dia dilahirkan lagi, gimana caranya dimasukin lagi terus keluar lagi gitu. Nah habis itu kan dia selanjutnya Yesus bilang sesungguhnya kamu tuh harus orang yang lahir dari air dan roh itu mereka bisa masuk ke kerajaan surga, kerajaannya Bapa. Nah itu adalah rohani dan jasmani. Yang dipikirkan Nikodemus itu yang jasmani, dan yang dibilang sama Yesus itu rohani ya. Nah itulah contohnya lah ya. Nah sekarang mengetahui kehendak Bapa, aku nggak tahu sih, tapi ada ayat bilang di John lah pokoknya, di Yohanes itu bilang kalau saat murid-murid dikasih saat murid-murid beli makanan harus ngasih ke Yesus. Lalu Yesus bilang itu bukanlah makananku, jadi makananku adalah melakukan kehendaknya Bapa. Nanti besok di video recording selanjutnya aku akan kasih ayatnya ya, aku cari dulu.
tapi ini aku makan, habis rekamannya aku mau ngerjain pekerjaan sehari-hari aku, jadi ya nggak bisa kita bikin lama-lama lah. Ini juga harusnya kan ini kirimnya kan jam 2, tapi ini setengah jam lagi, jadi ini nggak perlu sampai setengah jam lagi nih, boleh. Nah, untuk mungkin nanti aku ini ya, habis kok kalau di terakhirnya, pas di terakhir ini aku bisa masih ada waktu lagi, belum sampai setengah jam, ya udah aku cariin. Nah, oke, yang penting kita sekarang mengetahui kehendaknya kan. Yesus itu kan melakukan kehendaknya Bapa. Nah, jadi kita harus mengetahui dong kehendaknya Bapa tuh kan. Kehendaknya Bapa ya banyak, harus keluar dari Babylon, harus ke desa kan, living kan. Ya banyak lah. Harus bukan harus sih, perintahkan untuk nurut gitu kan, kehendaknya Bapa lah sesuai. Jadi kita bilang saat doa tuh, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Sekarang kita masuk ke Kolose satu lagi, ayat yang ke 10. Ya, kita akan ayat 10 dan 11, nanti habis itu kita selesai gitu kan. Ada sini. Nah, di sini di Kolose 1 ayat 10 dibilang apa? Oh ya, di sini ada kata-kata di sini, yaitu adalah knowledge of God ya. Ingat gak knowledge of God di video yang kedua, walaupun itu nggak masuk dari timelinenya ini kan, ada nomor-nomornya ini kan. Nah, di sini tulisannya kan pelajaran ke-13, tapi sebenarnya harusnya ini sebenarnya 15, tapi kan ada wise and foolish sama knowledge of God itu kan nggak dipasang. Tapi aku udah ulangin lagi di nature-nya manusia dan nature-nya God gitu kan. Udah tak ulang lah di situ. Nah, itu ya sebagian di situ itu udah bagus, itu bisa buat jadi knowledge of God juga udah bisa kan. Kalau teman-teman mau lihat lagi kan ada knowledge of God itu di Hosea 4 ayat 6, ya menurut bisa baca juga di situ. Hosea 6 ayat 1 sama Hosea 6 ayat 6 ya. Membaca juga itu. Nah, di sini agar kamu boleh berjalan layak bagi Tuhan, untuk semua menyenangkan, berbuah dalam setiap pekerjaan yang baik, dan meningkatkan dalam pengetahuan tentang Allah kan. Ini masih doa juga nih kan. Nah, ya kan ini pengetahuan tentang Allah kan. Pengetahuan tentang Allah itu kan adalah mengetahui bahwa ya ini lah. Aja tak kasih juga 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 sampai 7. Nah, di sini kan ini nggak usah tak translate nih, kayaknya kelamaan kalau tak translate. Ini sih bilang kalau hanya ada satu God oknum ya, satu God oknum, dan walaupun jenisnya itu ada 2, yaitu God-nya itu ya, yang jenisnya ada 2, yaitu yang punya jenis God itu ada 2, nature-nya God maksudnya. Nature-nya God yaitu Father, Bapa sama Anak. Tapi kalau oknumnya God, oknum yang harus kita sembah, itu karena dia sudah sayang banget sama kita dan dia yang menciptakan kita, bukan? Nah, satu God-nya ini adalah Bapa, dan semuanya itu dari dia semua apapun itu semuanya itu dari dia semua, dan hanya ada satu Tuhan, dan itu adalah Yesus Kristus. Dan
melalui dia semuanya itu ada, dan kita juga melalui dia adanya. Dan sini bilang kalau pengetahuan ini nggak semua orang tahu, ya, nggak semua orang tahu pengetahuan ini. Dan kalau kita lihat di Hosea 4 ayat 6 bilang kalau ada orang lack of knowledge, atau dia miskin dengan pengetahuan, dan akhirnya mereka harus di-destroy, harus dihancurkan. Dan karena juga ada yang menolak knowledge-nya itu, akhirnya mereka juga harus di-destroy, gitu kan. Jadi knowledge ini kan knowledge bahwa God itu hanya ada satu oknum. God oknum itu hanya ada satu, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, karena kita hambanya, kan. Oke, kita lanjut lagi. Dan di sini kan udah jelasin tentang yang ayat 10 ini, kan udah, bahkan Epafras itu juga jelasin tentang pengetahuan tentang Allah, tentang Tuhan, dan tentang God, Bapa dan Anak. Sekarang ke ayat 11, ayat terakhir. Ayat terakhir udah 21 menit, apa-apa. Ini ayat Kolose 1 ayat 11. Karena ini masih 42 di jam ini. Jam dunia. Jam WIB waktu Indonesia Barat. Nah, di sini according lupa di ini. Nah, di sini ada diulangi lagi tentang fruit of the spirit, ya, Pak. Atau apa namanya itu? Ya, buahnya roh. Nah, di situ ada yang sama, itu ada long suffering atau kesabaran, dan kesabaran yang panjang, dan juga ada sukacita, joyfulness, ada kesabaran, dan ada kemuliaan. Itulah dikuatkan dengan segala daya sesuai dengan kuasanya yang mulia untuk semua kesabaran, dan kuasanya mulia ini untuk semua kesabaran. Ya, itulah. Jadi apa? Ini tuh dikuatkan atau pakai kekuatannya atau kuasanya yang mulia, yang itu Bapak. Jadi semuanya terima kasih sudah nonton dan dengerin dan pelajarin Algebra Recording di hari ini. Teman-teman juga bisa nonton dari ini juga short video, short study maksudnya, atau studi singkat, dan itu juga dibuat hari ini juga. Aku udah bikin kemarin, yang short study itu udah tak bikin kemarin, dan yang ini aku bikin hari ini, dengan Maret 5, dan aku uploadnya itu ya sesuai jam lah. Oke, jadi terima kasih semuanya sudah nonton LGW channel. Teman-teman bisa nonton LGW recording seperti ini di jam 2 WIB atau jam 14 WIB, 2 PM ya, jam 14 WIB waktu Indonesia Barat. Dan teman bisa nonton ini di hari Minggu, Selasa, Kamis. Nah, lalu teman-teman bisa nonton dan mempelajari short study atau studi singkat, maksudnya uploadnya ya. Terus tadi itu upload, aku upload yang baru short study, aku upload lagi, yaitu di
di setiap hari kecuali uploadnya source tadi itu setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Sabat atau hari Sabtu. Oke semuanya, terima kasih. Selalu listen sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang, atau teman-teman bisa belajar sendiri bersama-sama Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Dadah.